B.J. Habibie. Beliau merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau menjadi presiden pada tahun 1998 menggantikan Presiden Soeharto. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936. Beliau merupakan sosok panutan bagi kita semua. Berbicara mengenai akuntabilitas, beliau merupakan sosok presiden yang memiliki komitmen untuk menyelenggarakan pemerintahan secara akuntabel. Hal ini dapat dilihat dari beberapa program yang telah beliau canangkan. Salah satunya adalah penggunaan anggaran negara secara akuntabel dan harus dapat dipertanggungjawabkan secara penuh. Beliau berpendapat, apabila pemerintah dapat mendayagunakan anggarannya secara tepat, maka hal ini dapat menghindarkan Indonesia ke dalam keadaan ekonomi yang semakin memburuk dan juga dapat memulai proses pemulihan keadaan ekonomi negara. Hal ini tentu membuahkan hasil. Dapat dilihat dari sejumlah faktor-faktor makroekonomi yang mengalami perbaikan. Berbicara nasionalisme, B.J. Habibie merupakan sosok yang patut dijadikan contoh bagi seluruh warga Indonesia. Kecintaan beliau akan negeri ini begitu mendarah daging. Sebelum Indonesia sadar akan potensi yang dimiliki oleh B.J. Habibie, B.J. Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang. Salah satunya adalah negara Jerman. Jerman yang saat itu tahu Habibie bukan orang biasa, langsung menawari beliau dengan status warga negara kehormatan. Bukannya senang dengan status yang jarang diberikan Jerman, Habibie justru menolak. Beliau pernah berkata, sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka paspor Jerman akan saya robek dan akan pulang ke Indonesia. B.J. Habibie, selama beliau menjabat sebagai presiden, beliau menggunakan kekuasaannya untuk mengeluarkan keputusan-keputusan yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Pada tahun 1999, beliau mengeluarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang pemilu. Hal ini mengatur tentang kebebasan masyarakat Indonesia dalam melaksanakan pemilu yang bebas dan demokratis. Kemudian, pada tahun 1999 juga, beliau mengeluarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang kebebasan pers beropini. Hal ini juga merupakan angin segar bagi pers, di mana mereka bebas beropini, mengeluarkan pendapat tentang kebijakan politik yang sedang berlangsung. Hal ini juga merupakan sikap kedaulatan Republik Indonesia. Pesawat N250 Gatot Kaca adalah salah satu karya besar B.J. Habibie yang diakui oleh dunia internasional dan berhasil diterbangkan pertama kali di Indonesia pada tanggal 10 Agustus 1995. Tidak hanya itu, keahliannya dalam mendeteksi kerusakan struktur keretakan pesawat, maka B.J. Habibie juga dijuluki sebagai Mr. Crack Propagation atau teori propagasi retakan. Teori yang ditujukan untuk mengantisipasi kecelakaan pada pesawat terbang ini bernilai manfaat bagi para ilmuwan dalam merancang pesawat lebih aman. Bahkan digunakan sebagai ilmu desain pesawat terbang standar NATO. B.J. Habibie inovatif, produktif. Pak B.J. Habibie menggantikan Bapak Presiden Soeharto yang lengser. Dan dalam kepemimpinannya kurang dari 2 tahun, Habibie melakukan gebrakan-gebrakan penting di Indonesia, seperti memberikan kebebasan kepada pers, membuat landasan hukum untuk gerakan anti korupsi, dan menyelenggarakan pemilihan umum yang terbuka. Habibie telah mengesahkan undang-undang penting dalam pemberantasan korupsi, termasuk juga perintah untuk pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang kita kenal dengan KPK. Habibie juga berkontribusi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Demi mengenang jasa-jasa sang bapak demokrasi, KPK juga sengaja mengibarkan bendera setengah tiang di depan kantornya. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau dan meneladani nilai-nilai aneka atau akuntabilitas, nasionalisme, etika publik,
komitmen mutu, dan anti korupsi seperti yang ada di dalam diri Bapak B.J. Habibie.